Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana manfaat pakcoy bagi kesehatan tubuh. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia tumbuhan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta tumbuhan yang menakjubkan. Di antara hamparan hijau sayuran yang menghiasi pasar-pasar Asia hingga rak-rak supermarket modern di barat, ada satu sayuran yang bentuknya begitu khas dan menggoda selera. Dengan batang putih tebal yang melengkung indah, menyerupai sendok porselen dan daun hijau tua yang lebar di ujungnya. Sayuran ini menawarkan kombinasi tekstur yang sempurna, renyah dan berair di bagian batang, serta lembut di bagian daun. Inilah pakcoy atau bok choy, sayuran yang sering dijuluki sebagai sawi sendok di Indonesia. Ia adalah primadona dalam tumisan, pelengkap wajib dalam mie ayam, dan bintang yang bersinar dalam hidangan kukus. Popularitasnya melintasi batas benua, bukan hanya karena rasanya yang manis dan segar yang mudah disukai siapa saja, tetapi juga karena profil nutrisinya yang luar biasa. Pakcoy sering digolongkan sebagai salah satu makanan paling padat nutrisi di planet ini. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami dunia pakcoy, menelusuri akar sejarahnya di Tiongkok kuno, memahami keunggulan botaninya dibandingkan kerabatnya yang lain, dan mengungkap secara mendalam bagaimana sayuran renyah ini bekerja sebagai benteng pertahanan tubuh melawan berbagai penyakit. Jejak sejarah pakcoy membawa kita kembali ke ribuan tahun yang lalu di lembah sungai Yangtze, Tiongkok. Di sana, sayuran ini telah dibudidayakan setidaknya sejak abad ke-5 Masehi. Nama pakcoy atau bok choy sendiri berasal dari bahasa Kanton yang secara harfiah berarti sayuran putih, white vegetable, merujuk pada warna batang varietas aslinya yang putih bersih. Selama berabad-abad, pakcoy menjadi sayuran pokok di Tiongkok Selatan dan Asia Tenggara. Dihargai karena ketahanannya terhadap cuaca dingin dan kemampuannya untuk tumbuh dengan cepat. Ia baru diperkenalkan ke Eropa dan Amerika pada abad ke-19, dibawa oleh para imigran Tiongkok yang merindukan cita rasa kampung halaman. Awalnya, ia hanya dinikmati dalam komunitas terbatas di pecinan. Namun seiring dengan meningkatnya kesadaran akan makanan sehat global, pakcoy kini telah diadopsi secara luas oleh koki-koki internasional. Menariknya, di dunia barat, pakcoy sering dianggap sebagai kubis Tiongkok, sebuah istilah yang kadang membingungkan karena juga digunakan untuk sawi putih, napa, cabbage. Padahal keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Secara botani, pakcoy memiliki nama ilmiah Brassica rapa subspecinensis. Ini menempatkannya dalam keluarga Brassicaceae atau krusif, yang berarti ia adalah sepupu dekat dari kubis, brokoli, kembang kol, dan kale. Berbeda dengan kubis yang membentuk kepala bulat padat, pakcoy tumbuh sebagai tanaman non-heading, di mana daun-daunnya tumbuh menyebar dari pangkal batang yang tebal. Fitur anatomi yang paling menonjol dari pakcoy adalah pecoy, atau tangkai daunnya yang membesar, berdaging, dan mengandung banyak air. Inilah bagian yang memberikan sensasi crunchy atau renyah yang sangat dicari dalam kuliner. Ada berbagai varietas pakcoy yang beredar saat ini. Selain jenis klasik dengan batang putih white stem, ada juga Shanghai bok choy yang batangnya berwarna hijau muda green stem, yang teksturnya cenderung lebih halus dan rasanya lebih manis. Ada pula varietas
dill atau baby bok choy yang sangat lembut dan sering dimasak utuh demi estetika penyajian yang cantik. Salah satu alasan utama mengapa pak choy layak mendapat predikat superfood adalah konsep kepadatan nutrisi, nutrient density, dalam daftar Aggregate Nutrient Density Index (ANDI) yang memeringkat makanan berdasarkan jumlah nutrisi per kalori. Pak choy secara konsisten menempati posisi teratas, bersaing ketat dengan kale dan bayam. Artinya, pak choy memberikan ledakan vitamin, mineral, dan fitokimia yang sangat besar dengan jumlah kalori yang hampir bisa diabaikan. Satu cangkir pak choy mentah hanya mengandung sekitar 9 hingga 13 kalori, namun menyediakan lebih dari 100% kebutuhan harian vitamin A dan lebih dari 60% kebutuhan vitamin C. Ini menjadikannya makanan impian bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan tanpa mengorbankan asupan gizi. Kandungan airnya yang tinggi juga membantu memberikan rasa kenyang dan menjaga hidrasi tubuh. Sementara seratnya mendukung metabolisme yang sehat. Kesehatan tulang adalah salah satu manfaat pak choy yang paling mengejutkan dan sering tidak disadari. Kita sering diajarkan bahwa susu adalah sumber kalsium utama, namun pak choy adalah salah satu sumber kalsium nabati terbaik yang tersedia. Yang membuat pak choy istimewa dibandingkan sayuran hijau lain seperti bayam adalah tingkat penyerapannya. Bayam mengandung kalsium tinggi, tetapi juga tinggi oksalat, senyawa yang menghambat penyerapan kalsium. Sebaliknya, pak choy memiliki kandungan oksalat yang rendah, sehingga kalsium di dalamnya jauh lebih mudah diserap oleh tubuh bioavailabilitas tinggi. Selain kalsium, pak choy adalah gudang vitamin K. Vitamin ini sering diabaikan, padahal ia bekerja sebagai lem yang membantu mengikat kalsium ke dalam matriks tulang. Tanpa vitamin K yang cukup, kalsium tidak dapat memperkuat tulang secara efektif. Ditambah dengan kandungan magnesium, seng, dan zat besi, pak choy memberikan paket lengkap mineral pembangun tulang, membantu mencegah osteoporosis dan menjaga kepadatan tulang. Seiring bertambahnya usia, jantung dan sistem kardiovaskular kita juga sangat diuntungkan oleh konsumsi pak choy secara rutin. Sayuran ini mengandung kombinasi nutrisi yang bekerja sinergis untuk menurunkan tekanan darah, yaitu kalium potasium, kalsium, dan magnesium. Kalium bertindak sebagai vasodilator alami, membantu melebarkan pembuluh darah dan meredakan ketegangan pada dinding arteri, serta menetralkan efek negatif dari kelebihan natrium garam dalam diet kita. Selain itu, pak choy kaya akan folat, vitamin B9, dan vitamin B6. Kedua vitamin B ini memiliki peran krusial dalam memecah homocysteine, sebuah asam amino dalam darah yang jika kadarnya terlalu tinggi dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko serangan jantung serta stroke. Kandungan serat dalam pak choy juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dengan mengikatnya di saluran pencernaan dan membuangnya dari tubuh sebelum diserap ke dalam aliran darah, menjaga arteri tetap bersih dan lentur. Sebagai anggota keluarga cruciferous, pak choy memiliki senjata rahasia untuk melawan kanker. Senyawa belerang yang disebut glukosinol. Senyawa inilah yang memberikan sedikit aroma tajam pada pak choy mentah. Ketika kita mengunyah atau memotong pak choy, glukosinolat dipecah menjadi senyawa aktif seperti isothiocyanate dan indoles. Penelitian ilmiah yang ekstensif menunjukkan bahwa senyawa-senyawa ini memiliki sifat anti kanker yang kuat. Mereka bekerja melalui berbagai mekanisme, membantu menonaktifkan karsinogen, zat pemicu kanker, melindungi DNA sel dari kerusakan, memiliki efek anti-inflamasi, dan bahkan dapat memicu apoptosis atau kematian sel terprogram pada sel-sel kanker yang
normal. Konsumsi rutin sayuran cruciferous seperti pakcoy telah dikaitkan dengan penurunan risiko berbagai jenis kanker, termasuk kanker paru-paru, prostat, usus besar, dan payudara. Selain itu, pakcoy juga mengandung folat yang berperan dalam perbaikan DNA, mencegah mutasi sel yang bisa berujung pada kanker. Kesehatan mata kita di era digital yang penuh paparan layar ini membutuhkan perlindungan ekstra. Dan pakcoy menyediakannya dalam bentuk karotenoid. Pakcoy sangat kaya akan beta-karoten yang oleh tubuh diubah menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan kornea dan penglihatan dalam kondisi cahaya redup. Lebih spesifik lagi, pakcoy mengandung lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan kuat yang terakumulasi di retina mata. Mereka bertindak sebagai kacamata hitam internal, menyaring cahaya biru berenergi tinggi yang berbahaya dan melindungi sel-sel mata dari kerusakan oksidatif. Asupan lutein dan zeaxanthin yang cukup terbukti secara ilmiah dapat mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia, age-related macular degeneration atau AMD, yang merupakan penyebab utama kebutaan pada lansia serta membantu mencegah pembentukan katarak. Jadi, makan pakcoy adalah investasi jangka panjang untuk penglihatan yang tajam. Bagi sistem kekebalan tubuh dan kesehatan kulit, pakcoy adalah sekutu yang andal berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Vitamin C adalah antioksidan larut air yang menjadi garis pertahanan pertama tubuh melawan radikal bebas dan infeksi. Ia merangsang produksi sel darah putih yang bertugas melawan patogen. Di sisi estetika, vitamin C adalah nutrisi vital untuk sintesis kolagen, protein struktural yang memberikan kekuatan dan elastisitas pada kulit. Kolagen membantu mencegah keriput, memperbaiki tekstur kulit, dan melindunginya dari kerusakan akibat sinar UV dan polusi. Antioksidan lain dalam pakcoy, seperti quercetin, juga memiliki sifat anti-inflamasi dan antihistamin alami yang dapat membantu meredakan peradangan kulit dan reaksi alergi. Dengan konsumsi pakcoy, Anda memberi makan kulit Anda dari dalam, membuatnya tampak lebih cerah dan sehat. Sebagai penutup, pakcoy adalah bukti bahwa makanan sehat tidak harus membosankan atau sulit didapat. Ia adalah sayuran yang merakyat, mudah diolah, lezat, dan luar biasa bermanfaat. Dari menjaga tulang tetap kuat tanpa susu, melindungi jantung dan mata, hingga potensi anti kornea yang kuat, pakcoy adalah paket nutrisi lengkap dalam bentuk yang renyah. Satu tips penting dalam memasak pakcoy adalah jangan memasaknya terlalu lama overcooking. Pemanasan yang berlebihan dapat menghancurkan sebagian vitamin, terutama vitamin C dan enzim myrosinase yang penting untuk mengaktifkan senyawa anti kankernya. Cara terbaik menikmatinya adalah dengan mengukusnya sebentar atau menumisnya dengan cepat stir-fry agar teksturnya tetap renyah dan nutrisinya terjaga. Mari kita jadikan sendok hijau ini sebagai tamu tetap di piring macan kita demi tubuh yang lebih sehat dan bugar. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.